Oke, bertemu lagi dengan saya Sulhan Fitri ya. Nah, di sini saya mau bahas gimana sih caranya ngebuat suatu laporan, buku dan lain-lain. Nah, di mana daftar isinya dibuatnya otomatis. Kemudian daftar gambarnya otomatis, daftar tabelnya juga otomatis. Ya, penomoran juga menyesuaikan berdasarkan kebutuhan. Oke, langkah pertama kita buka Microsoft Word-nya dulu ya. Di sini Microsoft Word. Oke. Nah, kemudian pilih blank dokumen. Oke. Di sini komponen utama dalam laporan, buku dan lain-lainnya yang bersifatnya formal biasanya ada cover. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar. Kemudian ada daftar isi. Kemudian ada daftar gambar. Ada bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2 landasan teori. Kemudian bab 3 materi. Nah, di sini komponennya seperti ini ya. Kemudian cover dengan kata pengantar itu halamannya terpisah dan juga penomorannya juga berbeda. Yang mana cover itu tidak ada nomornya, kata pengantar itu menggunakan nomor Romawi ya. Yang mana nomor Romawi mulainya dari angka I atau 1. Oke, kursornya pastikan di kata pengantar, kemudian pilih pilih layout, break, next page. Ingat ya, kalau next page itu kata kuncinya beda penomoran. Next page. Oke, kalau sudah masuk ke paling bawah di sini ya, lalu klik kanan edit footer. Ya, karena beda penomoran, jangan sampai terlewat. Link to previous-nya dihilangkan terlebih dahulu supaya penomorannya tidak ngikut dari sebelumnya ya. Klik. Oke, kemudian kita pilih nomornya mau di mana, posisinya mau di atas, di bawah. Nah, kasus di sini kita menggunakan penomorannya di bawah atau bottom, kemudian bottomnya center ya, di tengah. Nah, ini mulainya dari angka 2 ya. Kita mau ini nomornya bukan 2 tapi I atau Romawi 1 ya. Masuk ke page number, terus format page number, kemudian di sini pilih Romawi. Nah, kalau kita oke, nanti otomatis Romawinya 2 atau I2. Nah, saya maunya di sini mulainya dari angka I atau 1 ya. Start at-nya I. Oke. Oke, di sini bisa langsung close atau double klik di sini ya. Sama aja sebenarnya. Close. Nah, kita cek dulu. Cover. Di sini halamannya tidak ada ya, tidak ada nomor. Ya. Kemudian kata pengantar, daftar isi dan lain-lain. Nah, di sini supaya enak, cover biarkan aja marginnya atau sisi kanan, sisi kiri, bawah, atasnya biarkan aja by default. Kemudian daftar kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, kita atur layoutnya ya. Layout, kemudian page setup. Nah, kita atur topnya 3 cm, kemudian bottomnya 3 cm, kanannya kirinya 4, kemudian right-nya atau kanannya 3. Kenapa di sini left-nya 4? Karena untuk dijilid ya, butuh 1 cm untuk dijilid. Kemudian oke. Nah, di sini antara cover dengan daftar kata pengantar itu berbeda layoutnya ya, page layoutnya. Jadi karena penomorannya juga berbeda ya, jadi pilihnya layout break next page. Nah, di sini kata pengantar dengan daftar isi itu penomorannya masih 1 alias berurutan. Oke, kita ke daftar isi depannya kursornya, lalu pilih layout break page ya. Ingat kalau masih 1 penomoran atau urut itu page pilihnya, page. Nah, kita cek di sini mulai dari cover dulu, cover tidak ada nomor, kata pengantar di sini I1,
Kemudian daftar isi I2 ya. Kita lanjut, daftar gambar juga masih satu penomoran. Berarti clue-nya layout brick peg. Karena masih satu. Oke, kita cek ada 3. Nah, kemudian kita lanjut. Antara daftar gambar dengan bab 1 pendahuluan itu penomorannya berbeda ya. Karena daftar gambar itu menggunakan penomoran Romawi dan kalau bab 1 pendahuluan sampai seterusnya itu menggunakan penomoran standar ya. Oke, kursornya posisinya ada di bab 1, lalu pilih layout brick next page karena beda penomoran. Next page. Oke, ke bawah. Silahkan di sini yang bawaannya I atau Romawi ya. Kita maunya standar penomorannya. Klik kanan, edit footer, jangan lupa karena beda penomoran, link to previews-nya dihilangkan ya. Karena supaya nggak ngikuti di atasnya. Oke, kemudian pilih page number, format page number. Lalu kita ubah number formatnya menjadi 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau sudah close atau double click. Di sini pendahuluan landasan teori bab 3 materi udah siap untuk nomornya berurutan. Berarti bab 2 masih satu penomoran dengan bab 1. Pilih layout, brick peg. Kemudian bab 3 juga sama, bab 1, bab 3, bab 2 juga sama ya. Bab 3 kursornya di depan peg. Nah, di sini penomorannya udah 1, 2, 3 ya. Kemudian untuk daftar gambar nomornya Romawi sampai kata pengantar ya. Nah, kita lanjut. Kemudian sehabis penomoran kita buat daftar isinya gimana sih supaya otomatis ya. Langkah pertama, supaya masuk ke menu daftar gambar, menu ke daftar isi ya, pastikan di sini mana sih yang mau dimasukkan. Contoh, di sini kata pengantar. Jadi blok dulu ya, blok seperti ini, klik lalu pilih home, kemudian heading 1. Oke, ya. Nah, otomatis dari kiri dia akan keluar headingnya. Nah, ingat, ketika kita mau heading, jangan diedit terlebih dahulu, tapi heading dulu baru diedit. Kenapa? Misal, di sini ya, daftar isi, saya edit dulu deh. Bold ya, terus tipenya Times New Roman, kemudian ukurannya 14, terus warnanya hitam, posisinya di tengah. Nah, ketika saya heading, otomatis dia kembali lagi. Jadi percuma dong buang-buang waktu ya. Jadi pertama di heading terlebih dahulu. Oke, kalau udah di heading, berarti kita tinggal editnya aja ya. Diedit. Bold. Kemudian ini Times New Roman. Ininya 14. Hitam. Tengah. Oke, kalau sudah, berarti yang udah masuk ke heading itu ada 2. Yang pertama kata pengantar dan yang kedua daftar isi. Oke, selanjutnya kita mau isi daftar isinya otomatis. Enter dulu supaya nggak ada celah ya. Kemudian untuk memasukkan daftar isi, pilih reference, kemudian pilih table of content, pilih yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua itu automatic table ya. Kalau yang yang pertama itu built-in ya. Built-in, yang ketiga itu manual. Makanya pilih yang automatic aja. Nah, di sini udah masuk kata pengantar dengan daftar isi. Kuncinya apa supaya masuk sini? Kuncinya heading 1, heading 2, dan heading 3. Tergantung kita kebutuhannya seperti apa ya. Untuk seperti ini kita hapus dulu. Oke ya. Kalau udah dihapus, kita lanjut ya. Supaya masuk ke daftar isi di sini, contoh di sini ada kata daftar gambar, kemudian bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teori, kemudian bab 3 materi ya. Kita harus heading. Home heading 1. Kemudian kita edit Times New Roman, bold 14, hitam tengah ya. Kalau sudah, kita lanjut ke daftar isi, lalu kita klik, lalu pilih update, pilih menu update entries table. Kalau sudah, oke. Nah, di sini penomorannya atau daftar isinya sudah ada ya, otomatis. Kemudian,
di sini biasanya di bab 1 pendahuluan. Nah, pendahuluannya harusnya di bawah ya. Misal saya enter. Otomatis headingnya ada dua, bab 1 dengan pendahuluan. Nah, gimana sih supaya headingnya satu kesatuan ya? Misal ke daftar isi juga sama. Ketika saya update, itu otomatis bab 1 dengan pendahuluan berbeda ya. Artinya bukan seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke bab 1, kita hapus atau backspace atau delete. Nah, udah jadi satu kesatuan. Supaya menjadi satu kesatuan ya, tapi posisinya di bawah, berarti kita harus pisah ya. Nah, pisahnya pastikan kursornya di depan pendahuluan, lalu pilih layout, break, text, wrapping ya. Nah, jadi seperti ini, dia ke bawah, tapi masih satu kesatuan. Sama, bab 2 dengan bab 3 juga seperti itu. Di depan ya, landasan teori, layout, break, text, wrapping. Oke, kemudian bab 3 di depan materi ya. Kemudian break, text, wrapping. Nah, kalau sudah, kita coba update di daftar isi. Klik, lalu pilih update enter table. Oke, di sini satu kesatuan. Nah, kemudian biasanya di bab 1 itu ada namanya apa biasanya? Biasanya namanya itu contoh misalkan seperti ini. Ada namanya 1.1. Nah, latar belakang ya. Nah, di sini supaya latar belakangnya dia masuk ke bab 1, pastikan di heading ya. Nah, saya udah kasih nomor. Ketika saya heading ke home, heading bukan heading 1 ya. Kalau heading 1 berarti judul awal, karena di sini dia masuk ke anaknya atau subbab, berarti pilih heading 2. Nah, ketika udah di heading 2, percuma kita buat nomornya, tetap hilang lagi ya. Jadi di heading dulu, baru kita edit. Oke ya, baru kita edit. Misal kasih nomor dulu 1.1. spasi. Kemudian kita blok 12 hitam bold Times New Roman. Nah, kalau sudah, kita coba ke daftar isi. Kemudian kita update enter table. Nah, ini udah masuk ya. Itu caranya untuk buat daftar isi otomatis. Jadi kuncinya ada di mana? Ada di heading ya. Oke, selanjutnya kita mau buat daftar gambar. Gimana sih supaya daftar gambarnya otomatis? Masuk ke mana aja ya, misal di bab 1. Kita masuk ke bab 1 dulu. Oke, di sini bab 1 misalkan saya mau masukkan gambar. Nah, masukkan gambar itu ada beberapa cara. Misalkan saya ambil dari screen ya. Jadi caranya bisa langsung print screen, tekan ya. Nah, misalkan kalian mempunyai program aplikasi Lightning Shoot, enak, tinggal ambil poinnya mana, lalu udah copy ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya aplikasinya, shortcutnya bisa menggunakan Windows Shift S. Nah, kemudian pilih nih mau bagian mana yang diambil dari screen-nya. Contoh di sini udah langsung paste Ctrl V ya. Nah, biasanya gambar itu posisinya ada di tengah. Jadi klik lalu Ctrl E untuk center ya. Nah, supaya ada keterangan gambar, berarti teman-teman harus ngasih caption ya, caption atau judul gambarnya apa. Dengan cara klik kanan pada gambar, lalu insert caption. Nah, di sini insert caption posisinya itu ada di bab 1 ya. Berarti kita harus labelnya cek, ada nggak gambar 1. Berarti nggak ada, kalau nggak ada berarti buat manual. Ingat clue-nya gambar spasi 1. Berarti 1 di sini menandakan babnya ya. Misalkan bab posisi gambarnya ada di bab 2, berarti gambar 2. Misalkan
posisi gambarnya ada di bab 3, berarti gambar 3 ya. Oke. Kemudian kasih keterangan misalkan namanya ribbon word. Oke, kalau sudah oke. Nah, kalau sudah lagi silakan diedit ya, titelnya atau captionnya. Nah, oke, misalkan di sini udah ada gambar ya. Saya mau menyisipkannya di atasnya, otomatis yang awal itu harusnya urutannya kedua ya. Karena kita buatnya otomatis yang di bawah juga akan berubah. Oke, kita ambil dulu gambarnya. Mau ambil gambar mana? Terserah, bebas ya. Ingat, shortcutnya Windows Shift S. Lalu pilih posisi gambarnya mana maunya. Oke, kita paste di atasnya deh. Paste, Ctrl V. Kemudian kita tengahkan, Ctrl E. Lalu enter satu kali untuk supaya ada jeda. Lalu klik kanan, insert caption. Karena kita masih ada di bab 1, berarti pilih labelnya gambar 1 ya. Nah, otomatis di sini menyesuaikan gambar 1. Gambar 1. Titik 1. Berarti gambar bab 1 urutan pertama ya. Di sini misalkan user word. Misal ya. Oke, berarti yang di bawah gambar yang pertama itu otomatis urutannya kedua ya harusnya. Oke, kita cek ke bawah. Oke, ternyata sudah sesuai. Berarti kita nggak mikirin lagi nomor itu nomor berapa, nomor misalnya ada penghapusan atau pembaruan, kita nggak pikirin. Ya, silakan diedit hitam bold 10 Times New Roman. Oke, kemudian misalkan saya mau gambarnya ada di bab 2 ya. Oke, kita ambil gambarnya screenshot lagi ya. Oke, kita ambil gambarnya misalkan Windows Shift S paling bawah. Oke. Lalu paste. Nah, di sini pastikan tengah dulu gambarnya, lalu klik kanan insert caption. Karena di sini kita posisinya ada di bab 2, berarti bukan pakai gambar 1, melainkan gambar 2 karena posisinya ada di bab 2. Berarti di sini ada nggak? Kalau nggak ada, berarti buat baru. New gambar 2 titik. Oke. Titik spasi nama gambarnya apa? Di sini taskbar namanya. Kalau sudah, oke. Ya. Kalau sudah, silahkan diedit lagi. Times New Roman. Wow. Oke, kemudian kita masukkan gambar lagi ya. Misal saya ambil dari sini gambarnya, oke. Ambil beberapa aja. Kemudian kita sisipkan di atas ya. Atau di bawah nggak masalah deh, mana aja. Paste. Oke, bentar supaya nggak agak rapi di sini enter 2 kali paste. Oke, tengahin. Klik kanan insert caption. Kemudian di sini pilih gambar 2 ya. Karena di sini posisinya ada di bab 2. Kemudian keterangan gambarnya apa? Namanya misalkan star bar. Oke, lalu edit. Hitam 10 Times New Roman bold. Kalau sudah, kita lanjut ke daftar gambar. Oke, masuk ke daftar gambar. Klik. Nah, di sini klik di paling belakang ya. Ingat jangan ada spasi di sini. Mepet aja, enter. Kemudian kita mau menampilkan daftar gambar. Nah, untuk menampilkan daftar gambar yang paling gampang itu kita memasukkan daftar gambarnya yang paling terakhir. Gambar yang paling terakhir babnya bab berapa? Contoh di sini bab 2, berarti bab 2 dulu yang ditampilkan. Misalnya bab 3, berarti bab 3 dulu yang ditampilkan. Pokoknya gambar yang terakhir ya. Oke, selanjutnya masuk ke reference, kemudian insert table of figure. Di sini klik, lalu pilih labelnya. Nah, label di sini berarti menandakan gambarnya. Gambar 2 ya, karena kita terakhirnya gambar 2. Oke. Nah, di sini sudah. Kemudian kita mau menampilkan daftar gambar
bab satunya. Posisi kursor ada di depan gambar pertama. Klik, lalu pilih insert table of figure lagi, lalu kita pilih labelnya pertama. Kalau sudah, oke. Pilih no. Nah, udah ada. Misalkan teman-teman gambarnya ada pembaruan ya, entah di gambar 1, entah di gambar 2. Caranya sama kayak daftar isi, klik kanan, lalu update field, lalu pilih yang bawah update enter table. Ya misalkan ada pembaruan, misal nggak ada, ya berarti udah terbaru. Ya, yang penting kuncinya di sini update. Ketika kita mau ngeprint, kita cek terlebih dahulu daftar isi dengan daftar gambar, dengan daftar tabel, kita update dulu. Ya, supaya apa? Supaya khawatirnya ada yang kelewat. Kita ada yang penghapusan atau penambahan, otomatis kita terlewatkan. Ya. Oke, selanjutnya daftar table ya. Oke, daftar table kurang lebihnya sama caranya dengan daftar gambar ya. Oke, misal enter yang paling belakang. Kemudian kita masukkan atau sisipkan gambarnya. Pilih insert, kemudian table. Kita butuh berapa kolom, berapa baris ya. Misal 4 kolom, 3 baris. Di sini anggap aja ada isinya tabelnya ya. Nah, gimana supaya ada keterangan tabelnya? Silakan di sini ada icon yang plus ya, pojok kiri atas, lalu klik kanan. Pilih insert caption. Nah, di sini pilih labelnya tabel. Ada nggak? Nggak ada. Ada di sini tapi nggak ada keterangan tabel beberapa. Ya, oke. Kita buat baru new tabel karena di sini bab 3 berarti 3 titik. Oke. Titik misalkan captionnya keterangan tabel. Oke. Nah, tapi bedanya antara daftar gambar ya dengan daftar tabel, kalau daftar tabel itu captionnya harus di atas tabelnya, bukan di bawah tabel. Tapi kalau captionnya gambar itu harus di bawah gambar. Ini harus di atasnya tabel. Paste ya. Oke, kita masukkan di sini tengah ya, hitam 10 bold Times New Roman. Misal ya aturannya menggunakan Times New Roman. Berarti ini udah selesai ya. Sama caranya kayak daftar gambar. Baik. Coba langsung kita tampilkan ya. Bentar. Daftar tabel. Nah, ini di heading langsung home. Heading 1. Nah, di sini misalkan ada celah nih kosong, hapus aja ya, hapus delete. Oke, kemudian belum ini masuk layout break page. Oke. Tengah, kemudian Times New Roman, hitam 14, bold, shift F3 supaya besar semua. Oke, di sini enter, lalu pilih reference, kemudian insert table of figure, tabel 3, oke. Nah, ini udah ya. Berarti tabel 3 udah nambah. Tapi di sini kenapa ada space-nya? Nggak masalah sih sebenarnya. Tinggal di yang ada space-nya ujung del. Nah, udah nyambung ya. Jadi misalkan di sini kita butuh update, tinggal klik kanan update. Tapi yang di-update itu mana ya? Yang gambar 1 atau gambar 2 atau yang lainnya? Silahkan di-update. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita udah selesai ya. Udah selesai pembuatan template-nya. Tinggal kita isi aja cover-nya kayak gimana, kata pengantarnya kayak gimana, terus isinya kayak gimana, itu berdasarkan kebutuhan saja ya. Nah, tapi misalkan kita mau mengirimkan entah itu tugas, entah itu laporan, apapun itu ke orang lain, pastikan kalian kirimnya dalam bentuk PDF, bukan Word dokumen ya. Pertama simpan terlebih dahulu ya. Misalkan di sini saya mau simpennya di desktop misal ya. Laporan z. Oke, save. Nah, kita cek dulu di desktopnya. Ada nggak? Nah, ada ya.
Jadi yang dikirim itu bukan ini. Entah itu ke teman, entah itu ke guru, entah itu ke siapapun. Pokoknya jangan kirim yang ininya ya. Nah, kirim apanya? Kirim PDF-nya. Silahkan tekan F12 kalau udah disimpan Word dokumennya, lalu pilih PDF di sini. Ya. Lalu save. Tunggu. Proses convert. Oke, nah, ketika sudah, ini udah ada dua ya. Ada laporan ZZZ yang Word dokumen, ada yang laporan ZZZ PDF dokumen. Jadi yang dikirim PDF dokumennya. Bedanya apa sih ketika kita buatnya otomatis semua? Bedanya yang pertama kita misal di sini daftar isi. Ini semuanya ngeling ya, entah itu ke bab 1, entah itu ke bab 2, entah itu ke daftar gambar. Nah, ya, di sini daftar tabel nggak ke bawah nih, karena saya lupa update ya. Jadi kembali lagi ke sini ke daftar isi, lalu klik kanan, bisa klik kanan atau pilih hover yang ini ya, sama aja klik kanan, lalu update, pilih yang bawah update, enter table. Oke, di sini nambah. Nah, misalkan Pak kan kelewat gitu dokumennya, ya nggak apa-apa, ini close aja, close ya. Kemudian save as ulang PDF-nya F12, lalu ubah ke PDF ya. Nah, di sini Mas udah ada nih laporan yang samanya ya. Boleh diganti namanya yang berbeda atau boleh replace atau timpa. Yes. Otomatis file yang tadi ketimpa. Nah, di sini udah ada nih daftar tabelnya. Di sini ngelink ya semuanya, daftar tabel, klik. Nah, dia masuk ke daftar tabel. Misalkan saya klik tabel 31 keterangan tabel, klik, otomatis dia masuk ke tabelnya. Ya. Misalkan ke daftar gambar, misalkan taskbar, klik. Nah, otomatis di sini ada link ke taskbar. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Nanti lanjut di video berikutnya.